Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri dari program studi informasi. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi yang diuji oleh Ibu Ira Diana Solihati. Dalam pengerjaan soal UTS ini, saya akan merekam cara langkah-langkah yang sudah ada, yang sudah saya dari tugas kuliah 1 yang sudah saya kerjakan. Soal yang pertama itu adalah membuat sebuah diagram alir atau flowchart dengan menggunakan aplikasi pembuat diagram. Silakan perhatikan pedoman pembuatan diagram alir. Kemudian deskripsikan diagram yang dibuat dan jelaskan masing-masing simbol dari diagram tersebut. Sebelumnya saya akan menjawab terlebih dahulu. Jadi saya membuat flowchart itu tentang uh, tentang pendaftaran data pasien baru poliklinik dengan menggunakan sistem. Nah, flowchart pendaftaran data pasien baru merupakan dengan sistem ini merupakan proses pengisian data yang menggunakan sistem. Proses ini dimulai dari start, lalu diawali dengan login. Kemudian akan masuk ke dalam halaman utama, lalu nanti di halaman utama akan ada menu, dan lalu di situ akan memilih menu registrasi baru. Lalu setelah masuk ke dalam registrasi pasien baru itu, kita akan mengisi data. Lalu setelah itu akan masuk ke input, kita akan menginput poliklinik dan dokter mana yang akan dituju. Lalu nanti setelah penginputan setelah selesai, data akan tersimpan ke dalam sistem. Lalu nanti kalau sudah ini apakah benar atau tidaknya, semua sudah benar, nanti akan di cross check lagi. Kalau sudah benar, dia akan lanjut ke menyimpan data. Tapi kalau dia masih salah, dia akan kembali lagi ke pengisian data diri. Lalu setelah disimpan, nanti akan ada cetak diri, lalu akan kembali lagi ke halaman utama, lalu setelah itu logout dan diakhiri dengan stop. Pertama-tama, di sini saya akan membuat voucher. Yang pertama harus dimasukkan adalah terminator.
kurang lebihnya seperti ini cara pembuatan flowchart. Deskripsinya adalah proses ini diawali dengan start. Penjelasannya adalah flowchart pendaftaran data pasien ini menggunakan proses pengisian data dengan sistem. Proses ini dimulai dengan start dan diawali dengan login. Kemudian, apabila sudah login, maka akan langsung masuk ke halaman utama. Selanjutnya, memilih menu register untuk pasien baru untuk masukkan data diri baru. Setelah mengisi formulir data diri baru, maka akan diarahkan ke penginputan poliklinik dan dokter yang dituju. Sistem akan memanage data untuk mengetahui apakah data sudah akurat atau belum. Apabila sudah akurat, maka akan lanjut untuk disimpan dan dicetak sebagai bukti pendaftaran pasien baru. Tetapi apabila belum benar, maka akan kembali ke pengisian data diri untuk diubah. Kemudian akan kembali lagi ke halaman utama untuk logout dan berakhir stop. Untuk simbol flowchart sendiri itu saya menggunakan 6 simbol flowchart. Di mana yang pertama itu ada terminal. Apa itu terminal? Terminal itu adalah simbol oval yang menunjukkan itu adalah awal atau akhir dari prosesnya. Simbol ini sangat penting karena memberikan titik awal dan titik akhir dari proses yang dijelaskan dalam diagram dan digunakan untuk memulai atau mengakhiri alur proses. Yang kedua itu adalah kita menggunakan simbol proses. Simbol proses itu berbentuk kotak yang digunakan untuk menandai langkah atau tindakan dalam proses tersebut. Biasanya tindakan ini melibatkan pengambilan keputusan atau operasi matematika. Lalu yang ketiga adalah simbol data. Simbol ini menunjukkan input atau output data dalam suatu sistem atau proses. Simbol ini biasanya berbentuk segi empat dengan sudut tumpul pada setiap sisinya dan digunakan untuk mempresentasikan data yang diperlukan atau hasil dalam suatu proses. Lalu yang keempat ada decision. Simbol ini berbentuk belah ketupat, digunakan untuk menandai keputusan yang harus diambil dalam proses tersebut. Pilihannya itu biasanya hanya ada dua, yaitu ya atau tidak. Lalu ada offline storage, di mana simbol ini menunjukkan bahwa data yang di dalam simbol ini akan disimpan. Lalu yang terakhir adalah simbol dokumen. Simbol ini digunakan untuk menyatakan dokumen akan dicetak dengan kertas. Lalu selanjutnya, nomor 2 adalah melakukan analisis terhadap sebuah sistem dengan mendefinisikan masalah sistem, melakukan studi kelayakan, dan menganalisa kebutuhan sistem yang harus dikembangkan. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan sistem informasi. Lalu yang kedua adalah apa penyebab masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah siapa pemakai akhir dari sebuah sistem tersebut. Yang pertama adalah apa masalah yang harus diselesaikan dengan sistem informasi. Di sini saya menggunakan studi kasus tentang sistem informasi kesehatan berbasis web. Masalah yang harus diselesaikan dalam jurnal ini adalah pelayanan kesehatan primer dengan manajemen yang integratif, strategis, efektif, efisien, berkualitas, merata, dan terjangkau dalam pengelolaan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Terdapat pula, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dapatkah dibangun sistem informasi yang mampu mendemonstrasikan kemampuan untuk melakukan pencatatan data pribadi dan data medis pasien yang digunakan untuk proses penentuan klasifikasi risiko penyakit pada pasien, memberikan informasi untuk membantu penentuan tindak medis baik promotif, preventif, maupun kuratif sesuai dengan kebutuhan pasien. Solusi yang tepat untuk masalah ini itu adalah dengan menyediakan sistem yang mendukung manajemen yang andal untuk merekam data sehingga mempercepat dan mempermudah proses perhitungan klasifikasi tingkat risiko penyakit dan terdapat fungsi untuk membuat
rekapitulasi data secara otomatis dan real time. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah apa penyebab dari masalah tersebut? Penyebab dari masalah sistem tersebut itu adalah yang pertama, perhitungan klasifikasi tingkat risiko penyakit yang lambat dan sulit karena menggunakan berkas yang masih berbasis cetak yang harus diisi secara manual oleh petugas lalu dihitung secara manual. Hal ini akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan yang lama karena proses pendataan yang lambat dan berdampak pada pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan. Yang kedua adalah sulitnya membuat laporan rekapitulasi data karena menggunakan berkas yang masih berbasis cetak. Hal ini mempengaruhi biaya yang dikeluarkan menjadi besar karena memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk melakukan pendataan dan rekapitulasi data. Dan ini juga berdampak dengan pelayanan kesehatan yang masih kurang memuaskan. Lalu yang terakhir adalah siapa pemakai akhir dari sistem ini? Pengguna atau pemakai terakhir dari sistem ini adalah staf administrasi, lalu kedua dokter, lalu yang terakhir adalah perawat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.